Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Disunli. Saya merupakan mahasiswi dari Prodi Pendidikan Agama Islam semester 2 dengan NIM 23862302 Nah, video ini dibuat untuk memenuhi tugas mata kuliah Tafsir Tarbawi yang diampu oleh Ibu Nelly Hidayah MAG. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولقد آتينا لقمان الحكمة أن اشكر لله ومن يشكر فإنما يشكر لنفسه ومن كفر فإن الله غني حميد وإذ قال لقمان لابنه وهو يعظه يا بني لا تشرك بالله إن الشرك لظلم عظيم ووصينا الإنسان بوالديه حملته أمه وهنا على وهن وفصاله في عامين أن اشكر لي ولوالديك إلي المصير وإن جاهداك على أن تشرك بما ليس لك به علم فلا تطعهما وصاحبهما في الدنيا معروفا واتبع سبيل من أناب إلي ثم إلي مرجعكم فأنبئكم بما كنتم تعملون يا بني أقم الصلاة وأمر بالمعروف وانه عن المنكر واصبر على ما أصابك إن ذلك من عزم الأمور ولا تصعر خدك للناس ولا تمشي في الأرض مرحا إن الله لا يحب كل مختال فخور واقصد في مشيك واغضض من صوتك إن أنكر الأصوات لصوت الحمير صدق الله العظيم. Nah, tadi itu merupakan Quran Surah Luqman ayat 12 sampai 19. Nah, Luqman ini siapa ya? Beliau itu bukanlah nabi, bukanlah seorang rasul, tapi mengapa dia diabadikan di dalam Al-Quran? Nah, jadi Luqman ini dia itu diberi gelar Al-Hakim, yang mana maksudnya itu adalah bijaksana, penuh dengan hikmah. Jadi Luqman ini punya beribu-ribu begitu banyak nasihat dan hikmah yang dia berikan kepada anaknya, yang mana nasihat-nasihatnya itu luar biasa baik dan bijaksananya. Oleh karena itu, beliau ini nama Luqman Al-Hakim diabadikanlah di dalam Al-Quran. Nah, mari kita coba pahami arti dan makna sebenarnya dari ayat ke-12 sampai 13. Nah, ayat ke-12 yang artinya, dan sungguh telah kami berikan hikmah kepada Luqman, yaitu bersyukurlah kepada Allah, dan barang siapa bersyukur kepada Allah, maka sesungguhnya dia bersyukur untuk dirinya sendiri, dan barang siapa tidak bersyukur alias kufur, maka sesungguhnya Allah Maha Kaya, Maha Terpuji. Quran Surah Luqman ayat 12. Nah, ayat tersebut berisi nasihat Luqman kepada anaknya, yang salah satunya adalah berisi larangan jangan berbuat syirik, dan sungguh telah Allah berikan hikmah, yaitu ketika kita bersyukur kepada Allah atas nikmat dan karunia-Nya, barang siapa sesungguhnya kita itu telah bersyukur, dan mendatangkan manfaat bersyukur itu sebenarnya adalah untuk diri kita sendiri. Jadi ketika kita bersyukur, kita memuji Allah, itu sebenarnya bukanlah Allah yang membutuhkan itu semua, tetapi kita yang butuh itu. Maksudnya secara sederhananya seperti ini, ketika kita bersyukur, itu sebenarnya mendatangkan begitu banyak kebaikan untuk diri kita. Hati kita menjadi tenang, dan kita tidak lagi mendapatkan perasaan-perasaan seperti serakah dan ingin terus. Jadi ketika kita bersyukur, sesungguhnya itu untuk kebaikan diri kita sendiri. Oke, ayat ke-13 yang artinya, dan ingatlah ketika Luqman berkata kepada anaknya ketika dia memberi pelajaran kepadanya, wahai anakku, janganlah engkau menyekutukan Allah. Sesungguhnya mempersekutukan Allah adalah benar-benar kezaliman yang besar. Nah, mengabadikan pelajaran Luqman Al-Hakim kepada anaknya tentang tauhid. Nah, dalam surah tersebut, Luqman memberitahu kepada anaknya agar kita itu tidak mempersekutukan Allah, sebab perbuatan tersebut itu tentunya adalah suatu perbuatan atau dosa yang paling besar, dosa paling besar, yang
tidak akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala kecuali ketika ia nantinya akan bertobat. Sungguhnya ketika kita tidak mempersekutukan Allah, itu adalah sebuah langkah kita bisa selamat di dunia dan di akhirat. Karena sesungguhnya ilmu yang dimiliki oleh manusia itu hanya oleh dan karena kehendak Allah Subhanahu wa taala. Maka itu ketika kita menuntut ilmu, ya berdoalah agar Allah menanamkan ilmu itu di dalam hati kita. Ketika kita jauh dari Allah, maka ketika Allah berkehendak, mau kita seberusaha apapun menuntut ilmu, maka ilmu itu tidak akan sampai ke dalam hati kita, dan nantinya bisa jadi ilmu itu tidak akan bermanfaat. Baik, selanjutnya mari kita mencoba memahami beberapa ayat Al-Quran lagi. Yang pertama ada Quran Surah Al-Haqqah ayat 1-3, Quran Surah Ali Imran ayat 164, dan Quran Surah Ar-Rahman ayat 16, yang mana nantinya kita akan mencoba kaitkan dengan Tarbawi, tafsir Tarbawi mengenai metode-metode pembelajaran di dalam Al-Quran. Baik, yang pertama adalah Quran Surah Al-Haqqah ayat 1-3. Mari kita baca sama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Al-Haqqah, Mal-Haqqah, wa ma adraka mal-Haqqah. Yang artinya dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Pertama, hari kiamat. Apakah hari kiamat itu? Dan apakah kamu tahu apakah hari kiamat itu? Mari kita lihat dari tafsir Atsarul Al-Jami. Yang pertama, Al-Haqqah itu adalah salah satu nama hari kiamat. Hari ketika segala sesuatu akan diketahui apa adanya, akan terungkap fakta-fakta dari mana, dari hisab dan pahala kita nantinya. Dan setiap manusia akan menerima haknya antara kebaikan dan keburukan kita. Dan setiap janji dan ancaman akan dikabulkan. Nah, itu yang ayat pertama. Lalu kedua, Mal-Haqqah. Menurut ilmu nahwu, ma di sini adalah huruf istifham, kalimat pertanyaan. Dalam ayat ini mengandung makna tafkhim, pemahaman tentang hakikat hari kebangkitan. Nah, ayat ketiga itu kalau dihubungkan dengan ilmu ma'ani, pengulangan kata yang sama di sini bertujuan untuk memperkuat, mempertegas, serta memberi kita pemahaman bahwa hari kiamat itu merupakan hari yang pasti terjadi disertai kedahsyatan peristiwanya. Lalu apa kaitannya sih dengan metode pembelajaran? Nah, metode pembelajaran yang bisa kita adopsi, yang bisa kita ambil dari Quran Surah Al-Haqqah ayat 1-3 ini adalah metode pengajaran yang mana di dalam pelaksanaan pembelajarannya dilakukan penerapan materi keimanan. Sebab iman adalah dasar seseorang menganut suatu agama, ya kan? Nah, dengan keimanan yang mengakar kuat pada diri kita, kita akan mengakui keberadaan Tuhan dan berperilaku sesuai dengan apa yang disesuaikan oleh agama kita. Inti dari pendidikan agama Islam adalah pemahaman keimanan. Sebagai seorang guru, kita harus mengetahui metode-metode yang dapat digunakan untuk meningkatkan keimanan pada peserta didik kita. Beberapa metode yang dapat kita terapkan antara lain, pertama, kisah Qur'ani Nabawi. Apa maksudnya? Kita bisa menggunakan cerita-cerita dari Al-Quran dan hadis Nabi untuk mengajarkan nilai-nilai agama. Kita kasih cerita-cerita yang menarik dan memberikan contoh-contoh yang konkret tentang bagaimana sih menerapkan ajaran Islam dalam kehidupan sehari-hari. Lalu kedua, pemisalan. Kita gunakan perumpamaan, kita gunakan analogi untuk menjelaskan konsep-konsep agama. Misalnya nih, kita jelaskan tentang ketakwaan dengan menggambarkan sebuah kisah tentang bagaimana kita menyerahkan segala sesuatu kepada Allah Subhanahu wa taala. Lalu ketiga, targhib dan tarhib. Apa targhib di sini maksudnya adalah motivasi, dan tarhib peringatan. Targhib itu bisa kita iming-imingi pahala, kita jelaskan tentang suatu amalan sehingga nantinya akan menjadi motivasi. Lalu tarhib ini berupa peringatan akan dosa atau hukuman sehingga ketika murid melakukan sesuatu itu dia akan tahu, oh ini dosanya loh ini. Nah, gitu, seperti itu. Baik, yang keempat adalah pembiasaan. Mendorong siswa untuk melakukan amal soleh secara rutin sehingga nantinya akan menjadi sebuah kebiasaan. Kita bisa membiasakan sholat 5 waktu, atau ada program-program sholat duha misalnya, membaca Al-Quran setiap hari, bersedekah, dan sebagainya. Lalu kelima, keteladanan. Tentunya guru itu adalah teladan bagi peserta didiknya. Keenam adalah nasihat. Memberikan nasihat yang baik dan bijaksana kepada siswa sudah tentulah itu adalah peran dari seorang guru. Kita kasih bimbingan, motivasi, pengingat tentang pentingnya iman dan amal saleh. Nah, kalau metode-metode ini diterapkan dengan baik, insya Allah akan membantu menumbuhkan dan memperkuat keimanan dalam diri siswa. Baik, selanjutnya adalah Quran Surah Ali Imran ayat 164 yang berbunyi,
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين. Artinya, sungguh Allah telah memberi karunia kepada orang-orang beriman ketika Allah mengutus seorang Rasul di tengah-tengah mereka dari kalangan mereka sendiri, yang membacakan kepada mereka ayat-ayatnya, menyucikan jiwa mereka, dan mengajarkan kepada mereka kitab Al-Quran dan hikmah sunnah, meskipun sebelumnya mereka benar-benar dalam kesesatan yang nyata. Quran Surah Ali Imran ayat 164. Nah, keterkaitan ayat ini dengan metode pengajaran itu apa sih? Nah, dari ayat ini dapat kita ambil pelajaran tentang 3 prinsip dasar metode pengajaran. Yang pertama adalah tilawah. Maksudnya apa? Maksudnya adalah dalam pendidikan perlu diajarkan sebuah skill atau kemampuan psikomotorik. Karena tilawah itu adalah salah satu bentuk skill membaca yang sungguh sangat penting. Karena dengannya akan terbuka berbagai peluang, cakrawala, pengetahuan. Nah, dalam prakteknya, Rasulullah sendiri telah mendorong umatnya untuk mengembangkan berbagai skill, seperti contohnya adalah belajar memanah, menunggang kuda, berenang, menguasai bahasa asing, dan sebagainya. Lalu, tazkiyah. Hal ini menunjukkan perlu adanya pendidikan emosional atau yang kita kenal juga dengan istilah afektif. Nggak heran dong kalau Rasulullah selalu membina umatnya tentang pentingnya akhlak-akhlak yang mulia, seperti jujur, pemaaf, tidak mudah marah, sabar, dan ridho terhadap sebuah musibah dan lain-lainnya. Lalu ta'lim, bisa disebut juga sih dengan kemampuan kognitif. Nah, dengan adanya transfer ilmu sehingga umat itu akan mempunyai kemampuan untuk berpikir dan mengamalkan. Nah, 3 prinsip ini adalah hal yang perlu diperhatikan dalam proses pengajaran antara tenaga pendidik kepada peserta didiknya. Dan yang terakhir adalah Quran Surah Ar-Rahman ayat 16 yang berbunyi, Fabi'ai ala'i rabbikuma tukadziban, yang artinya, maka nikmat Tuhanmu yang manakah yang kamu dustakan? Nah, ayat ini merupakan ayat yang sudah sangat tidak asing lagi kita dengar. Ayat yang tadi itu merupakan ayat yang terulang dalam surah Ar-Rahman sebanyak 31 kali. Sedangkan ulama menyatakan kalau ke-31 ayat tersebut terbagi dalam 4 kelompok uraian. Pertama, berkaitan dengan keajaiban ciptaan Allah yang terhampar di bumi dan langit, serta penciptaan dan kebangkitan ini diselingi dengan 8 kali pertanyaan. Kedua, berkaitan dengan siksa neraka dan kengeriannya yang diselingi 7 kali pengulangan pertanyaan yang sama. Lalu ketiga, berkaitan dengan penghuni surga serta aneka kenikmatannya. Ini diselingi dengan 8 kali pertanyaan yang sama. Keempat, tentang 2 surga yang tidak sama dengan surga yang disebut pada uraian ketiga, dan ini pun diselingi dengan 8 kali pengulangan. Dan selintas ayat ini pun tak ada amanat terbawi praktis dalam metode pengajaran. Namun, jika kita mencoba menghitung ayat yang semisal maka akan ditemukan sebanyak 31 kali dalam surah Ar-Rahman ini. Dan pengulangan inilah yang kemudian menjadi nilai pendidikan yang dapat kita ambil manfaatnya dalam metode pengajaran. Metode takdir dan takdiri itu tuh metode pengulangan materi yang diajarkan. Namun bukan hanya pengulangan saja yang hendak kita tonjolkan, akan tetapi jauh lebih daripada itu. Seorang pengajar atau tenaga pendidik harus memberikan penekanan terhadap sesuatu yang akan diajarkan kepada peserta didiknya. Dan hal tersebut telah Allah contohkan kepada kita semua melalui surat Ar-Rahman ini, yang mana ini bertujuan untuk menekankan nikmat Allah yang mana yang akan manusia ini dustakan. Maka metode ini mesti seorang pengajar lakukan dalam proses pembelajaran di kelas ataupun di luar kelas, bahwa segala nikmat Allah yang ada di dunia ini patut kita syukuri. Segala nikmat di dunia ini, nikmat mana sih yang kamu dustakan? Itulah sekian video dari saya, semoga bermanfaat. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.